Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisa algoritma sorting kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ahmad Kadir Jailani. Saya Farel Valentino dengan NIM 130 Saya Wahida Putri Ardelia. Nah, untuk yang pertama, kami akan membandingkan dua algoritma sorting, yaitu merge sort dan bubble sort. Oke, dipersilakan Farel menjelaskan bubble sort. Oke, jadi di sini bubble sort itu adalah algoritma pengurutan yang akan membandingkan dan menukar elemen-elemen satu per satu sampai urut. Jadi cara kerjanya dia akan mengurutkan elemen pertama dengan kedua, kemudian kedua dan ketiga, kemudian ketiga dan keempat sampai terakhir. Kemudian dicek, misal urutnya urut descending, maka dia akan mengurut lagi dari awal sampai nanti terakhir terurut descending. Kemudian untuk merge sort, untuk algoritma merge sort ini adalah algoritma yang akan selalu membagi dua list atau angka yang akan diurutkan. Jadi semisal ada list yang berisi n angka, dia akan n per 2 terus sampai n-nya ini tidak bisa dibagi 2 atau n div 2-nya itu udah 0 gitu. Next. Nah, lanjut dijelaskan oleh Wahida. Jadi terdapat di PPT cost algoritma bubble sort. Nah, di sini tuh di gambarnya itu udah ini di sebelah kanan itu codingannya. Nah, jadi TN jika kita menghitung jumlah perbandingan dan pertukaran yang akan dilakukan, maka worst case scenario itu mengatakan bahwa jumlah perbandingan akan sama, yaitu N 2 kurang N kurang 1 dibagi 2. Terus TN dari bubble sort adalah ordo N pangkat 2. Yaitu dikarenakan bubble sort mengurutkan array dengan membandingkan tiap elemen array dengan setiap elemen array lainnya, maka bubble sort memiliki tingkat kompleksitas N pangkat 2. Nah, untuk cost algoritma merge sort, secara konsep merge sort adalah algoritma yang mengusung metode divide and conquer. Jadi, misalnya kita punya array dengan panjang 10, arraynya ini akan dibagi jadi 2. Jadi 5 dengan 5. Nah, yang 5 ini akan dipecah 2 lagi. Nah, algoritmanya ini akan memecah array tersebut sampai dia sudah tidak bisa dibagi 2 lagi. Jadi sampai jumlah array yang tersisa adalah 2. Nah, pada saat algoritmanya sudah nggak bisa dibagi, di dalam programnya ini akan digunakan metode rekursif untuk mengurutkan angka-angka yang ada. Nah, setelah angkanya diurut pada bentuknya mereka yang paling kecil, array-array ini kemudian akan digabungkan kembali dengan array bentuk mereka sebelum dibagi 2. Misalnya sebelumnya dia ada panjangnya 4. Pas dibagi 2 dia jadi 2. Nah, pas dia jadi 2, elemen 1 sama elemen 2-nya udah kerurut, dia akan dikembalikan ke elemen yang keempat. Nah, pas yang 4 ini, kalau isinya ketika dia kembali jadi panjang 4, dia akan melihat apakah elemen array yang satunya dengan yang kedua yang mana yang isinya lebih besar. Kalau yang kiri lebih besar, dia akan ditukar. Nah, karena itu kita bisa melihat kalau pada level paling bawah ketika array sudah tidak dapat dibagi lagi, misalnya kita punya array dengan panjang 8. Jumlah anggota yang akan disorting adalah 8. Pada saat naik level juga, jumlah anggota yang disorting masih 8. Jika kita menggeneralisasikan input array ke dalam algoritma sorting sebagai n, maka jumlah operasi yang dilakukan tiap level adalah n. Nah, selanjutnya kita akan mencari tiap level ini tingginya bakal berapa. Nah, iterasi algoritma rekursif dari merge sort akan menghasilkan balanced binary tree dengan tinggi log n. Maka kompleksitas waktu iterasi merge sort adalah operasi tiap level dikali levelnya, atau
n dikali log n. Berarti merge sort memiliki Tn dengan ordo n log n. Ya, lanjut Farel. Kemudian berikut ini adalah execution time dari masing-masing algoritma. Jadi di sini dimulai dari n array 950, dilihat ke bubble sort, angkanya masih mendekati 0. Tapi ketika sudah mendekati 20.000, maka dia akan time-nya akan mencapai 1 second. Kemudian naik terus di 30.000 2 detik, kemudian 40.000 3 detik, 45.000 4 detik, dan 50.000 hampir 6 detik. Kemudian kalau untuk merge sort, ini dari array input n950 sampai n950.000, time yang dihasilkan itu adalah 0,000 dan konsisten selalu 0. Jadi angkanya masih ada 2 0 di belakang koma. Nah, berikut ini graf dari execution time-nya. Jadi untuk bubble sort, kurvanya itu cenderung membentuk eksponensial. Lalu untuk kurva merge sort, dia linear dengan nilai mendekati 0. Jadi dari kurva yang bisa kita lihat dari grafik di slide sebelumnya, itu bubble sort akan membentuk kurva yang cenderung eksponensial. Sedangkan merge sort itu kurvanya linear dengan nilai mendekati 0. Jadi dari kurva bisa kita simpulkan bahwa algoritma merge sort akan jauh lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan algoritma bubble sort karena nilainya yang cenderung kecil dan mendekati 0 dibandingkan dengan bubble sort yang akan seiring T bertambah maka nilai kompleksitas, nilai running time-nya akan lebih lama juga. Oke, sekian dari penjelasan kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.